Kalau tangan tiba-tiba menghitam setelah merokok, hati-hati. Bisa jadi itu bukan cuma dampak nikotin, tapi tanda serius penyakit burger. Halo semuanya, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Kali ini kita akan bahas cerita nyata dari salah satu pasien yang pernah saya tangani yang datang dengan keluhan cukup mengejutkan. Tangannya perlahan menghitam, terasa dingin, dan akhirnya jaringan di ujung jari mulai membusuk dan bahkan lepas. Nah, jadi awalnya pasien ini datang dengan keluhan nyeri dan sensasi kesemutan di jari-jari tangan kirinya. Katanya, "Dok, tangan saya tiba-tiba berubah dingin dan lebih gelap dari biasanya, seperti kena zat kimia." Saat dicek, warna kulitnya itu sudah kehitaman dan terasa mati rasa. Setelah ditelusuri, ternyata pasien ini sudah merokok berat sejak remaja, lebih dari 20 batang sehari dan belum punya motivasi untuk berhenti. Nah, kondisi ini sangat riskan untuk memicu penyakit Buerger, yaitu tromboangitis obliteran. Buerger ini karakteristiknya adalah radang dan sumbatan pada pembuluh darah kecil dan sedang di ekstremitas, seperti misalnya di tangan, di kaki, akibat konsumsi tembakau. Bentuknya seperti ini ya. Kalau misalnya dibiarkan, pembuluh darah akan menyempit, bahkan tersumbat total hingga jaringan akan kekurangan darah dan oksigen. Pasien ini menunda periksa karena mengira radang biasa atau gigitan serangga. Baru datang ke klinik ketika jari-jarinya itu berubah kehitaman dan mulai mengelupas sedikit. Di situ baru panik. Saat dilakukan pemeriksaan, kita temukan adanya kemungkinan sumbatan total dan gangren ringan. Hasil tes imaging menunjukkan bahwa aliran darah di pembuluh jari itu hampir hilang. Jadi ini diagnosisnya Buerger stage lanjut. Nah, saat saya tanya soal kebiasaan, pasien bilang belum berhenti merokok karena takut gemetar dan gak tahan tanpa nikotin. Saya pun menjelaskan bahwa berhenti total itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kerusakan. Kalau tidak, resiko amputasi jari atau bahkan tangan itu semakin besar. Nah, untungnya pasien mau menjalani terapi penghentian rokok secara intensif. Kita didukung oleh konseling, terapi pengganti nikotin, dan obat-obatan yang bisa bantu hidupnya itu lebih nyaman tanpa rokok. Nah, selain itu, kami juga berikan terapi untuk membantu memperbaiki aliran darah. Seperti misalnya ada vasodilator, dan jika misalnya perlu, kita konsulkan ke bagian vaskular. Pasien juga kemudian rutin menjalani perawatan luka sehingga jaringan yang mati itu tidak menyebar. Nah, pada kasus yang ini, setelah beberapa minggu berhenti total dari rokok dan menjalani terapi, nyeri jarinya mulai berkurang, warna kulitnya mulai stabil, dan gak ada perkembangan ke gangren yang lebih lanjut. Jadi aliran darahnya membaik sedikit meski belum normal sepenuhnya. Nah, yang perlu digarisbawahi, penyakit Buerger ini ibarat pedang bermata dua. Kalau misalnya kamu masih merokok, penyakit ini bukan cuma muncul, tapi bisa cepat berkembang dan merusak ekstremitas. Saya kasih gambaran ya, penyakit Buerger yang parah itu seperti ini nih. Sementara itu, kalau misalnya rokoknya itu dihentikan, maka peradangan itu bisa berhenti dan jaringan itu punya peluang untuk sembuh. Kuncinya memang berhenti total dari rokok, bukan sekedar mengurangi atau malah pindah ke vape. Semua jenis produk tembakau itu harus ditinggalkan. Dukungannya itu bisa melalui program berhenti merokok di klinik, dukungan keluarga, atau kelompok sebaya. Nah, tangan kita itu adalah alat paling esensial untuk aktivitas kita sehari-hari. Bayangkan, kalau satu jari, 2 jari, 3 jari itu copot perlahan gara-gara Buerger disease. Itu bukan hanya mengganggu produktivitas, tapi akan mengganggu kualitas hidup. Jadi kalau misalnya kamu atau temanmu itu ada yang merokok, tiba-tiba merasakan jari jadi dingin, nyeri saat disentuh, atau kulitnya berubah warna, jangan tunggu lama. Segera periksakan ke dokter spesialis. Semakin cepat penanganan, semakin besar peluang untuk menyelamatkan tangan. Ingat, Buerger ini bukan penyakit yang umum, tapi sangat terkait dengan rokok. Dan bukan hanya tangan, bisa juga kena ke kaki. Jadi waspada ya, jangan anggap remeh gejala ringan. Kalau misalnya kondisinya udah lanjut, seperti ada jaringan yang mati atau lepas kayak gini, maka penanganannya itu bisa melibatkan bedah atau amputasi. Sungguh sayang ya kalau sampai terjadi, apalagi kalau misalnya bisa dicegah dari awal. Jadi teman-teman, kisah pasien ini jadi bukti nyata bahwa berhenti merokok adalah pintu pertama untuk menyelamatkan tangan atau kakimu. Bukan cuma soal jantung atau paru, tapi ekstremitas kecil itu bisa sulit diganti. Jadi mari jadikan tangan yang sehat sebagai simbol kemenangan atas rokok. Dongkrak kesehatan kita lewat keputusan berhenti merokok dan konsultasi dini bila muncul gejala yang aneh. Jika kamu merasa video ini bermanfaat atau kenal seseorang yang merokok dan ada keluhan serupa, jangan ragu untuk share video ini ya. Satu klik bisa jadi penyelamat tangan dan masa depan seseorang.